Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Penyimpangan dalam syahadah rububiyah atau persaksian de facto juga terjadi karena manusia meyakini dualisme, trikisme, dan pluralisme dalam kepercayaannya terhadap kekuatan yang menguasai kehidupan ini di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi percaya kepada Allah, namun di sisi yang lainnya percaya ada variabel dan kekuatan lain selain kekuatan Allah sebagai Tuhan mereka. Inilah penyimpangan yang jelas yang disebut dengan kemusyrikan. Inilah kemusyrikan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW saat beliau diutus. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahi dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang telah mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa agama yang murni dan lurus tanpa dicampuri kemusyrikan hanyalah milik Allah. Dan orang-orang yang mengambil pelindung serta penolong selain Allah dengan menuhankan berhala, patung, dan benda-benda lainnya, itu sebagai wasilah agar semua itu dapat membantu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hal ini terjadi karena mereka percaya bahwa para malaikat itu dapat menjadi perantara bagi mereka kepada Allah. Lantas mereka membuat sendiri patung dengan memahat batu dan kayu dengan rupa yang dianggap sebagai jelmaan para malaikat yang terdekat kedudukannya dengan Allah menurut dugaan mereka. Patung-patung itu pun akhirnya menjadi berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan yang berserikat dengan Allah. Mereka pun menyembahnya agar para malaikat yang diserupakan dengan patung dan berhala itu mau menjadi perantara bagi mereka di sisi Allah, menolong mereka, memberi rezeki, dan melepaskan kesulitan yang menimpa mereka. Bahkan dalam ibadah haji pun mereka melantunkan tarbiyah dengan kalimat, kepenuhi seruanmu, tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kepunyaanmu. Engkau memilikinya, sedangkan sekutu-sekutu itu tidak memilikinya. Namun, itu semua disanggah oleh Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek-nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginan hawa nafsu mereka. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Surat An-Najm ayat ke-23. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi kaumnya
Ia mempertanyakan berhala yang dianggap Tuhan, padahal itu semua dibuat oleh mereka sendiri. Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu sendiri? Surat Al-Saffat ayat 96. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Lalu datanglah kepada mereka para rasul yang menolak keyakinan seperti ini, melarangnya, serta menyeru mereka untuk memurnikan penyembahan hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang dibuat oleh orang-orang musyrik dari kalangan mereka sendiri. Allah tidak mengizinkan dan meridhoinya, bahkan dia murka dan melarangnya, sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan in hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal atau nama-nama itu. Hukum itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Yusuf ayat ke-40. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Fenomena penyimpangan ini tidak hanya terjadi pada masa silam saja, namun sampai sekarang pun masih terlihat adanya. Berbagai fenomena kemusyrikan ini bisa kita temukan di berbagai tempat dan negeri. Patung dan berhala yang disembah pun beragam, tergantung situasi tempatan yang ada. Begitupun tata cara dan ritualnya. Penyimpangan ini disebabkan karena ketidaktahuan atau jahiliyah, kebodohan, dan taklid buta. Sesuatu yang keliru dan menyimpang akhirnya dianggap sebagai suatu kebenaran karena sudah menjadi tradisi yang berlangsung lama secara turun-temurun. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 170. Ketidaktahuan dan taklid buta, tidak mau mendengar dan memahami keimanan yang benar tentang hakikat rububiyah Allah ini akan menjerumuskan pada kesalahan dalam memahami konsep agama dan melahirkan terjadinya penyimpangan. Kondisi seperti ini akhirnya status quo, rigid, julid, dan jauh dari petunjuk kebenaran. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Surat Al-Ma'idah ayat 104.
Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Bila dalam masyarakat ada orang atau kelompok yang masih melakukan penyimpangan seperti ini, hendaklah diberitahu dengan cara yang hikmah. Jangan malah dicaci maki, lantas ditinggalkan begitu saja. Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena itu, langkah pertama adalah dengan tetap bergaul dengan mereka dan membangun komunikasi agar terjalin dialog yang dapat membuka hati dan pemikiran mereka. Bersabar jika mereka belum dapat menerima seruan dan ajakan. Sabda Rasulullah SAW, Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, dan Imam Ahmad. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Karena memang semua yang ada itu perlu menjalani prosesnya. Pemahaman tentang agama berproses. Demikian juga dengan keimanan. Berharap pada satu hari mereka akan menyadari kekeliruannya dan mau menerima kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, Wallahi li ayyuhda bika rajulun wahidun khairul laka min khumrin ni'am. Demi Allah, sungguh engkau menjadi sebab hidayah bagi satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Saya cukupkan dahulu sampai di sini. Kita lanjutkan kembali dalam kesempatan yang akan datang insyaallah. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.